Shalom umat Allah, ini berkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Dalam anugerahnya bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk. Pohon sequoia ini satu pohon yang hidup di negara bagian California, Amerika Serikat. Pohon ini dijuluki The President karena tingginya 247 meter dan volume kayu yang dihasilkan jika ditebang adalah 45.000 meter kaki kubik, serta diperkirakan berusia 3.200 tahun. Tidak hanya itu, diameter pohon ini 27 kaki, memiliki cabang dengan 2 miliar jarum, lebih dari pohon lain di bumi ini. Setiap tahunnya pohon ini tumbuh 1 meter kubik per tahun. Ilmuwan taman membutuhkan 32 hari guna menghasilkan 126 foto terpisah untuk dimasukkan ke dalam majalah National Geographic. Jadi pohon The President ini sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan gila jika kita berpikir pohon ini telah hidup selama hampir setengah dari catatan sejarah. Semua hal-hal yang telah dan pergi selama waktu itu, tetapi pohon The President masih berdiri tegak. Pohon bukan hanya memiliki nilai, namun juga manfaat yang begitu luar biasa. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pohon sequoia atau pohon The President sedemikian luar biasa? Jawabnya, semua dimulai dari benih. Jadi kuncinya adalah benih. Benih pohon sequoia sungguh menakjubkan karena membuat pohon sequoia ini menjadi pohon terhebat, tak ternilaikan di dunia. Namun masih ada yang lebih hebat dari benih sequoia, yaitu benih firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan dinyatakan begitu menakjubkan? Mengapa firman Tuhan dikatakan amazing seed, benih yang menakjubkan? Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112. Firman Tuhan berkata demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Amazing seed, benih yang menakjubkan.
Dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112. Mengapa dikatakan amazing seed? Yang pertama, benih firman Allah menuntun kehidupan. Dikatakan menakjubkan karena benih firman Allah itu menuntun kehidupan. Perhatikan Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Daud dalam pengalaman hidupnya sebagai raja dan pemimpin rohani melewati banyak pergumulan. Secara vertikalis, Daud harus hidup berkenan di hadapan Allah. Itu tidak mudah. Secara horizontalis, Daud harus mensejahterakan hidup rakyatnya. Itu tidak mudah. Tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keberanian, sebutlah secara radikal di dalam Tuhan, Daud menyatakan bahwa Tuhanlah yang menuntun hidupnya. Luar biasa. Ingat, Daud adalah raja. Ini artinya pernyataan Daud mewakili keluarga besar bangsa Israel. Pertolongan Tuhan terhadap Daud sangat sering terjadi, menjadikan Daud secara ekstrim, dalam artian positif, mengambil satu keputusan dengan sangat berani, menyatakan, bersumpah, menepatinya, berpegang pada firman Allah yang menjadi penuntun hidup. Penuntun hidup yang adil adanya, dan Daud menyadari bahwa tidak ada yang lain yang sanggup menuntun, yang sanggup memimpin kecuali firman Tuhan. Bahkan Daud juga memuji karya Allah, sehingga memberikan dirinya untuk berpegang atau melakukan firman Allah. GPS, Global Positioning System, adalah alat untuk membantu menemukan tempat yang kita cari. Satu ketika GPS yang digunakan di New York itu sulit mengarahkan tempat yang dicari. Setelah saya tanya kepada teman saya, mengapa demikian? Rupa-rupanya di New York itu banyak gedung-gedung yang tinggi dan itu sangat berpengaruh. Sehingga karena berpegang atau yakin dengan GPS, justru banyak tersesat. GPS ternyata di waktu-waktu tertentu tidak bisa diandalkan untuk menuntun jalan yang diharapkan. Tetapi firman Allah pasti bisa menjamin untuk menuntun kehidupan. Saudara yang kekasih, perhatikan baik-baik. Ramalan nasib, bintang atau perbintangan, yakin bintangnya Scorpio atau dan sebagainya, bukan penuntun hidup. Tetapi sebaliknya bisa menyesatkan, membuat kita semakin sesat atau jauh dari kehendak Allah. Sebab ramalan-ramalan itu bukan kehendak Allah. Firman Allah yang harus menjadi penuntun hidup kita yang tepat, yang adil. Dan Tuhan adalah tempat untuk mengetahui segala yang misteri. Alkitab berkata, berserulah kepadanya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Umat Allah yang diberkati Tuhan, amazing seed, yaitu firman Allah, adalah benih firman yang menuntun kehidupan. Yang kedua, kenapa dikatakan amazing seed? Benih
yang menakjubkan karena firman Allah menjamin kehidupan. Mazmur 119 ayat 107 sampai dengan 110 berkata, "Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari cita-cita-Mu." Daud terjepit, tertindas, tertekan, stres karena beratnya dan banyaknya masalah yang dihadapi. Namun ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah lebih dari sekedar sanggup untuk menolong. Perhatikan Mazmur 119 ayat 107. "Hidupkanlah aku sesuai dengan firman." Daud yakin ada jaminan pertolongan datangnya daripada Tuhan. Jelas sekali dalam Mazmur 124 ayat 8. "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Karena fakta tidak dapat disangkal, ada jaminan pertolongan dari Tuhan, yaitu keberhasilan, keberuntungan, keselamatan. Maka Daud memuji Tuhan, bersaksi dalam Mazmur 119 ayat 108. "Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan." Bukan hanya memuji Tuhan atau bersaksi, tapi juga tetap berkomitmen untuk hidup di dalam firman Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 108 bagian B. "Ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku." Mazmur 119 ayat 109 berkata, Daud berani mati, mempertaruhkan nyawanya karena berpegang atau konsisten pada firman Allah. "Taurat-Mu tidak kulupakan." Itu pernyataan Daud. Terkadang musuh-musuh Daud berusaha mengancam, mencelakakan, namun Tuhan tetap menjamin, memberikan keluputan, keamanan, kesejahteraan. Umat Allah tetap dalam kesatuan bangsa Israel. Daud tetap konsisten terhadap firman Allah. Mazmur 119 menjelaskan dalam ayat 111 ayat 11, "Aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau." Mengapa saudara-saudara? Karena Daud tahu bahwa Taurat Tuhan tidak boleh dilupakan. Apapun yang terjadi, Taurat Tuhan, firman Allah tidak boleh dilupakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman kerja, uang, relasi, warisan, jabatan, gelar bukan jaminan hidup. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah adalah jaminan hidup yang memenuhi segala keperluan kita, sebab Dia adalah sumber penghidupan kita. Bersandar pada firman Allah akan membuat kita diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bergantung pada sumber berkat, bukan pada berkat-berkatnya." Kita harus menaruh harap kepada Allah yang menjadikan hidup kita terjamin. Amazing seed, luar biasa sekali saudara-saudara. Dimulai dengan benih firman Allah menuntun kehidupan. Yang kedua, benih firman Allah menjamin kehidupan. Yang ketiga, benih firman Allah membahagiakan kehidupan. Perhatikan Mazmur 119 ayat 111 sampai dengan 112. "Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir." Yang menjadi aset, warisan, andalan abadi hidup Daud adalah firman Allah. Allah itu sendiri. Perhatikan apa yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 111. Sebab dalam pengalamannya telah terbukti bahwa Allah atau firman-Nya memberikan kegirangan, suatu sikon yang lebih dari sekedar sukacita, suatu kebahagiaan yang melampaui akal. Dijelaskan dalam Mazmur 119 ayat 111. Mazmur 119 ayat 112. Daud mencondongkan, melekatkan hatinya untuk melakukan perintah Allah selama-lamanya hingga akhir hayat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali, Daud merasakan kebahagiaan begitu luar biasa
Karena Allah telah mengampuni dosanya, sebagaimana dijelaskan dalam Mazmur 32 ayat yang pertama. Bahkan Daud menyukai firman Allah yang mengakibatkan dia berhasil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta, kasih sayang, rekreasi atau hiburan, kebanggaan apakah itu olahraga, keluarga, makan, dan fasilitas, bukan kebahagiaan hidup satu-satunya. Seseorang akan menjadi pribadi yang sangat bahagia ketika menyadari bahwa dirinya berdosa namun diampuni, ditutupi pelanggarannya dan tidak diperhitungkan kesalahannya, serta berkomitmen untuk hidup setia sesuai firman Allah. Amazing seed, benih yang menakjubkan. Berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 sampai dengan 112, ada 3 hal utama yang terkait dengan amazing seed, benih yang menakjubkan. Pertama, benih firman Allah menuntun hidup. Kedua, benih firman Allah menjamin kehidupan. Ketiga, benih firman Allah membahagiakan kehidupan. Tuhan memberkati.